Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Salihah. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Tari pada pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang kita masih masuk di lesson 13 atau pembelajaran 13, lesson 13 ya. Tentang My School is Healthy School. Sekolahku adalah sekolah yang bersih. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, seperti biasanya ya, kita baca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, hari ini kita belajar tentang descriptive adjective. Discuss with a friend what makes a healthy and unhealthy school. Diskusilah dengan temanmu apa yang membuat sekolah bersih dan tidak bersih. Nah, Ananda Salihah bisa lihat pada gambarnya ya. Yang di sebelah kanan itu adalah sekolah yang tidak bersih, penuh dengan sampah, bangunannya tidak terawat. Dan yang sebelah kiri itu adalah sekolah yang bersih. Lihatlah kebunnya bagus, ada tong sampahnya, ada tempat pembuangan sampahnya, dan sekolahnya juga terawat. Nah, sekarang kita bisa ya membedakan bagaimana sekolah yang bersih, a healthy school, dan sekolah yang tidak bersih, unhealthy school. Nah, healthy school punya banyak sekali pohon atau many trees, banyak pohonnya. Yang kedua, large yard atau halaman yang besar atau halaman yang luas. Selanjutnya, healthy school punya clean toilets and water. Toilet yang bersih dan air yang bersih. Selanjutnya, ada washing hands atau tempat cuci tangan. Dan yang terakhir, ada hygienic canteen atau kantin yang higienis. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sekolah sehat atau the characteristics of healthy school. Selanjutnya, bagaimana cara kita tahu itu adalah sekolah yang tidak sehat atau unhealthy school? Yang pertama, noisy environment atau lingkungan yang berisik. Nah, lingkungannya berisik itu adalah sekolah yang tidak bagus juga ternyata atau yang tidak sehat juga. Selanjutnya, many dry leaves atau banyak daun yang kering. Mungkin tidak dibersihkan ya, makanya itu banyak sekali menumpuk. Selanjutnya, unhealthy school is no windows atau tidak ada jendelanya. Nah, bagaimana kita nanti belajar? Tidak ada sirkulasi udara. Pasti nggak enak ya. Selanjutnya, no recycle bin atau tidak ada tempat pembuangan sampah. Dan selanjutnya yang terakhir, littering atau kotor. Nah, itu termasuk dari unhealthy school ya. Jelas-jelas itu unhealthy school atau sekolah yang tidak bersih, yaitu littering atau kotor. Nah, kita masuk ke pembelajaran 14 ya anak-anak. Pembelajaran 14 yaitu kita belajar atau lesson 14, pembelajaran 14 kita belajar tentang I study at school. Kita belajar, ulangi lagi. I study at state school. Kita belajar di sekolah negeri. Nah, kebetulan kita tidak belajar di sekolah negeri ya. Coba kita lihat ini pembelajarannya aja. Kita lihat apa sih yang dibahas di sekolah negeri. Nah, apa aja sekarang yang kita akan bahas di pembelajaran 14 atau di lesson 14. Lesson 14, kita lihat present verb and types of school. Kata kerja dan
Macam-macam dari sekolah. Banyak sih sekarang macam-macam dari sekolah. Bukan hanya sekolah negeri aja ternyata. Ada juga sekolah seperti kita, sekolah swasta atau sekolah ilmu agama. Nah, selanjutnya kita lihat ya, apa aja sih macam-macam sekolah. Kita baca dulu dialog selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membaca dialog di berikut ini. Dari yang baju kuning ya, kita anggap itu Sofia. Mamat, this is Siti. She is my cousin. Mamat, ini adalah Siti. Dia adalah sepupuku. Dan Mamat menjawab, Hi, how are you Siti? Nice to meet you. Hai, bagaimana kabarmu Siti? Senang sekali bertemu denganmu. Nah, Siti menjawab, Hai Mamat, I'm fine, thanks. Nice to meet you too. Hai Mamat, saya baik, terima kasih. Senang juga berjumpa denganmu. Dan Mamat menjawab, bertanya, What school do you go to Siti? Sekolah yang bagaimana yang kamu akan datangi Siti? I go to SD Kenanga. It's a private school. What about you? Saya pergi ke sekolah dasar Kenanga. Itu adalah sekolah yang privat atau sekolah yang swasta. Itu sekolah swasta. Bagaimana denganmu? Oh, great. Oh, bagus. I go to SDN, Sekolah Negeri Menteng 01. It's a state school. Saya pergi ke Sekolah Dasar Negeri Menteng 01. Itu adalah sekolah negeri. Nah, ternyata Siti itu bersekolah di sekolah swasta dan Mamat bersekolah di sekolah negeri. There is a types of school. Nah, ini adalah macam-macam dari atau tipe-tipe dari sekolah. Yang pertama, state school atau sekolah negeri. Yang kedua, private school atau sekolah swasta. Yang ketiga, international school atau sekolah internasional. Yang keempat, nature school atau sekolah alam. Yang kelima, faith school atau sekolah agama. Yang selanjutnya, homeschooling, sekolah di rumah. Nah, ini biasa pembelajarannya dilakukan di rumah. Selanjutnya, special school ini adalah untuk teman-teman Ananda Salihah yang mempunyai keterbatasan atau sekolah spesial. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang present verbs atau kata kerja. Bagaimana sih kata kerja itu? Nah, di sini ada tabel ya. Tabel ini menunjukkan kata kerja. Study misalnya, student. Student itu kata kerja atau tidak? Nah, benar ya. Student itu kata kerja. Student itu kan murid artinya. Itu kata kerja. Jika subjek dalam kalimat merupakan orang pertama tunggal, kedua tunggal, dan ketiga jamak, yaitu you, we, you, they, maka tidak ada perubahan kata kerja seperti student. Student itu kan tidak ada berubahnya, hanya berubahnya nanti di I am menjadi he is karena menunjukkan orang lain atau kata orang ketiga tunggal. I am a student. Saya adalah seorang murid. He is a student. Dia laki-laki adalah seorang murid. She is a student. Dia perempuan adalah seorang murid. Nah, ketika nanti bacaannya di depannya diganti we, you, and they, maka present verb-nya menjadi are. Are students. Ya, karena banyak. Selanjutnya, I am not a teacher. Saya tidak seorang guru. He is not a teacher. Dia tidak seorang teacher. Ini menunjukkan untuk laki-laki ya. Dan she menunjukkan untuk dia perempuan. She is not a teacher. Dia tidak seorang guru. Nah, ketika nanti di depannya berganti dengan kata
we, you, and they, maka berubah menjadi are not a teacher, are not teachers. Seperti itu ya. Nah, sekarang kata depannya we, you, they. Nah, kata kerjanya yaitu study juga nih. Study itu termasuk kata kerja. Study English, belajar bahasa Inggris. Ketika nanti kata depannya diganti he dan she, study tadi ditambah e dan s menjadi studies English. Nah, selanjutnya sama nih, we, you, they do not study English. Ketika nanti kata depannya diganti he dan she, do not itu berganti dengan does not. Do itu berganti dengan does not study English. Nah, itu tadi adalah present verb atau kata kerja. Dengan kita mempelajari kata kerja, kita bisa mengetahui ini bisa masuk kemana. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi pada Jumat pekan depan ya Salihah ya. Untuk saat ini Ibu akhiri dulu. Jazakumullahu khairan untuk partisipasinya telah menyimak video pembelajaran sampai selesai. Dan kita akan membacakan doa kafaratul bersama-sama, kafaratul majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihah.